Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi. Puji Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kalau dipimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Tuhan kembali berikan. Kami mau Tuhan Yesus beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau, meninggikan namamu, kami juga mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, biarlah kami boleh bersukacita, memuji, membesarkan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang bersukacita hari ini? Yeay, kalau dia juga bersukacita hari ini. Haleluya. Kita mau tepuk Yesus dulu, bisa? Bisa kan ya? Tepuk Yesus. Yeay, sus, Yesus, yes. Kurang semangat, sekali lagi, tepuk Yesus, yeay, sus, Yesus, yes, yeay, haleluya. Puji Tuhan, kita bersukacita karena kebaikan Tuhan kita masih boleh ada. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, angkat pujian kita. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Tahu kan adik-adik lagunya? Ya, kita nyanyi lebih sukacita lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Puji, haleluya, puji, haleluya, mari kita puji Dia. Yeay. Kalau kita memuji Tuhan, semua baik. Amin. Segala kesusahan, segala sedih, hati dibuang. Karena pada saat Yesus di hati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Hey, Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya.
Tuhan Yesus amat cinta sama Kaludi, cinta juga sama adik-adik. Haleluya, haleluya. Karena cintanya, hari ini Tuhan Yesus juga mau kasih firman Tuhan buat kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, Engkau pakai kakak kami akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan Yesus, dan kami boleh mengerti, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih boleh ada, kita percaya semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau tadi adik-adik semua kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Nah, saat ini kita mau duduk diam sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik jangan ada yang main-main lagi. Yuk kita mau simak firman Tuhan sama-sama sore hari ini. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya Yesus memanggil Matius. Ayatnya diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Yuk kita mau baca sama-sama. Adik-adik kalau sudah buka kitabnya, kita baca sama-sama ya. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai ialah seorang petugas pajak. Nah, pada saat itu Matius karena sebagai pemungut cukai, dia bekerja sebagai pemungut cukai, dia tidak disukai oleh banyak orang pada saat itu. Karena bisa jadi dalam pekerjaannya ini dia melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin dengan cara dia memeras orang-orang, merebut uang orang-orang pada saat itu. Bisa jadi juga dengan tujuan yang tidak baik, yaitu untuk memperkaya dirinya sendiri, sehingga pada saat itu banyak orang-orang yang gak suka sama Matius, dan banyak orang-orang yang menganggap Matius sebagai orang yang berdosa. Nah, sampai akhirnya satu hari Tuhan Yesus sedang berjalan, Tuhan Yesus memanggil Matius. Yuk kita baca ayatnya lagi di Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius mengikuti dia. Nah, pada saat Yesus sedang berjalan, terus Tuhan Yesus lihat tuh Matius. Tuhan Yesus panggil Matius, dan tanpa pikir panjang pada saat itu, Matius langsung berdiri dan langsung mengikuti Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Matius mengikuti Tuhan Yesus, Matius berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan bahkan Matius mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, ketika dilihat hal itu oleh orang-orang Farisi pada protes pada saat itu. Nah, kita mau baca lagi ayatnya di ayat yang ke-12 sampai 13. Ketika orang-orang Farisi protes, kita mau dengar jawaban Tuhan Yesus pada saat itu ya. Ayat yang ke-12 sampai ke-13, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, adik-adik, itulah jawaban Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi bertanya, kok Tuhan Yesus mau sih duduk sama orang-orang berdosa, bahkan makan sama orang-orang berdosa ya. Nah, karena Tuhan Yesus panggil Matius, akhirnya Matius meninggalkan kehidupannya yang lama, meninggalkan pekerjaannya, dan dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, sama seperti Matius, kita juga adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan peduli kepada kita, Tuhan peduli pada orang-orang berdosa. Tuhan juga sayang sama kita semua. Tuhan tuh gak kepengen, Tuhan gak mau lihat kita hidup lama-lama jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita untuk kita kembali, untuk kita berbalik kepada Tuhan, untuk kita boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sadari juga adik-adik bahwa gak ada satu hal pun yang bisa menyelamatkan kita, karena kita tahu upah dosa adalah maut. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang menyelamatkan setiap kita. Nah, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan berarti semua hal menjadi mudah, semua hal menjadi baik-baik saja, tapi akan ada banyak hal yang harus kita hadapi, ada banyak hal yang akan kita lewati. Tapi kita percaya ketika kita kita minta pimpinan Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan setiap hari, setiap waktu, kita percaya Tuhan Yesus yang memampukan, Tuhan Yesus yang akan selalu membimbing kita, akan selalu menuntun kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya kita nggak cuman sekali aja bertobat terus habis itu kita melakukannya lagi, mengulanginya lagi, terus atau mungkin ya kita terus aja hidup di dalam dosa tersebut. Tapi kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa.
Kita sadar bahwa kita perlu Tuhan Yesus, kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri, dan nggak ada satu hal yang baik pun yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti Matius akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Akhirnya ketika Tuhan Yesus panggil dia, Tuhan Yesus ajak dia untuk dia kembali kepada Tuhan, untuk dia berbalik kepada firman Tuhan. Akhirnya Matius tanpa banyak tanya, tanpa berpikir ulang, dia langsung berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus, dan dia mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, itu hal yang juga harus kita lakukan gitu ya adik-adik. Kita sadar bahwa kita sebagai orang berdosa, kita sebagai orang yang berdosa, kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita perlu kerendahan hati untuk kita menyadari setiap dosa-dosa kita, untuk kita boleh juga mengakui di hadapan Tuhan setiap dosa-dosa kita tersebut. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah merespon panggilan Tuhan dengan benar. Nah, sama pada saat Matius dipanggil Tuhan untuk mengikuti Tuhan pada saat itu, Matius juga nggak banyak tanya, Matius nggak banyak berpikir ulang, dia langsung berdiri mengikuti Tuhan. Nah, juga seperti itulah kehidupan kita ketika kita Tuhan panggil, Tuhan mau bawa kita dari kehidupan kita yang lama, dari kehidupan kita yang berdosa itu, kita tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berpikir ulang, kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita, mau menyerahkan kehidupan kita untuk kita boleh berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, terlebih juga pada saat Matius mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Nah, sama artinya bahwa pada saat itu Matius juga mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatinya. Nah, kita juga mau ya adik-adik, ketika kita sudah sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita tidak bisa melakukan, tidak ada hal yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus. Karena itu kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam setiap hati kita. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Kita mau terus ada dalam pimpinannya Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita menyadari kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita menyadari keberadaan kita, dan kita mau berbalik lagi sama Tuhan, kita mau menyadari dan mengakui setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan kita percaya ketika kita mengaku dosa Tuhan, dan kita sungguh-sungguh gak mau melakukannya lagi, kita percaya Tuhan dengar, Tuhan ampuni setiap kita, dan Tuhan yang akan menuntun dan memimpin setiap kehidupan kita untuk kita boleh berjalan, untuk kita boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan membimbing setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam di tanah hati adik-adik yang baik, yang manis, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar kami semua adalah orang-orang yang berdosa Tuhan, tapi kami tahu karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami, Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau undang Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang membimbing kami untuk kami boleh terus melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya ini jadi doa kami kepadamu. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Gimana adik-adik? Udah diberkati oleh firman Tuhan? Bagaimana, mengerti? Tuhan Yesus baik, haleluya. Sekarang kita mau selesaikan ibadah kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, berkati adik-adik Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan. Berkati dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripadamu. Berkati sekolahnya, berkati orang tuanya, berkati keluarganya Tuhan. Dan jadikan adik-adik kami yang manis ini Tuhan Yesus menjadi berkat dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.